Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu pembahasan sebelumnya adalah bentuk pangkat. Nah, sekarang lanjutan dari pembahasan bab 1 itu adalah bentuk akar. Dan kita gabung menjadi bentuk akar dan bilangan berpangkat. Itu terdapat dalam halaman 12. Nah, pembahasan pertama bentuk akar itu yang pertama adalah bilangan rasional. Kita sebelum mengenal apa itu bentuk akar, jadi kita masuk dulu ke bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Jadi bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A itu adalah bilangan A dan B adalah bilangan bulat, dan B itu tidak sama dengan 0. Kapan B sama dengan 0, maka dia tidak terdefinisi. Tidak ada bilangan yang bisa dibagi menjadi, tidak ada bilangan yang dapat dibagi oleh 0. Makanya dia langsung tidak terdefinisi. Nah, contoh bilangan rasional itu misalnya min 5. Kenapa min 5 ini boleh tidak dinyatakan dengan A per B? Boleh. Min 5 itu sama dengan min 5 per 1. Maka dia boleh disebut bilangan rasional. Misalnya 3 per 2, 1 per 2, dan seterusnya. Jadi yang penting dia bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Sekarang kalau bilangan irasional bagaimana sih? Oke, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Jadi dia tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, contohnya misalnya apa sih? Contohnya adalah akar 2. Jadi dia akar 2 ini tidak bisa ditentukan atau dimasukkan ke dalam bentuk A per B. Karena akar 2 itu bukan bilangan bulat. Gitu ya. Nah, contohnya lagi misalnya 3,14. Nah, 3,14 ini pi ya, bukan 3,14, sorry. Pi ini tidak dapat ditentukan atau dinyatakan dalam bentuk A per B. Contohnya lagi akar 8. Oke, dan seterusnya. Jadi itu merupakan bilangan irasional. Nah, pembahasan kedua itu adalah kita masuk ke bentuk akar. Oke. Bentuk akar biasa kita nyatakan dalam akar A ya. Gitu. Dimana A itu adalah bilangan bulat. Nah, dalam pembelajaran ini, jadi bentuk akar itu kita biasa menggunakan bentuk penyederhanaan akar. Misalnya akar 75 misalnya kita. Seperti contoh pada saat di nomor 13 atau halaman 13. Nah, dalam menyederhanakan bentuk akar, anak-anak harus tahu bahwa harus menghafal atau mengingat kembali bilangan-bilangan yang dihasilkan oleh bentuk pangkat. Misalnya 1 pangkat 2, 1 ya. 2 pangkat 2 itu 4. 3 pangkat 3 itu 9. 4 pangkat 2 sorry. 4 pangkat 2 16. 5 pangkat 2 itu 25. 6 pangkat 2 itu 36. 7 pangkat 2 itu 49. 8 pangkat 2 itu 64. 9 pangkat 2 itu 81. Dan 10 pangkat 2 itu 100. Nah, kenapa kita harus menghafal ini atau mengingat kembali hasil dari bentuk pangkat? Supaya kita mudah menyederhanakan
bentuk akar. Contoh, misalnya akar 75. Akar 75 ini itu sama dengan berapa kali berapa? Akar berapa kali berapa? 75 yang salah satunya adalah bentuk hasil dari bentuk pangkat. Misalnya ini 75. Yang mungkin ini 75 dibagi berapa? Kan dibagi 25 nih. Atau 25 kali berapa? 25 kali berapa menghasilkan 75? Yaitu kali 3. Nah, bentuk akar boleh kita ubah menjadi diubah menjadi 25 kali akar 3. Nah, akar 25 berapa? Akar 25 adalah 5 pangkat 2. Berarti akar 25 kalau misalnya ada akar di sini, akar 25, maka kita cukup menjawab saja 5. 5 dikali akar 3. Itu sama dengan apa? Sama dengan 5 akar 3. Oke, itu merupakan bentuk akar. Nah, pembahasan selanjutnya, atau kita contoh dulu satu deh. Misalnya example akar 8. Oke, akar 8 itu berapa kali berapa sih? Yang salah satunya merupakan hasil dari bentuk pangkat. Ini berarti 4 kali berapa? 4 kali 2. Akar 4 dikali akar 2. Sama dengan apa? Sama dengan akar 4 itu adalah 2 dikali akar 2. Sama dengan boleh kita gabung 2 akar 2. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, aturan-aturan bentuk akar, perkalian akar misalnya A sama dengan yang pertama. Akar A dikali akar B, dikali B. Boleh kita pisah. Akar A dikali akar B. Itu. B dikali akar A sama dengan B akar A. Jadi dia boleh digabung. Sama juga dengan pembagian akar A per B sama dengan boleh kita pisah akar A per akar B. Terus akar A dikali akar B, kalau dipangkatkan N, maka apa? Akar A dipangkatkan N dikali akar B dipangkatkan N. Itu merupakan 1, 2, 3, 4. Itu merupakan sifat-sifat akar. Nah, selanjutnya mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan dan sebaliknya. Oke, selanjutnya apa? Mengubah yang ketiga. Mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat. Menjadi bilangan berpangkat dan berpangkat pecahan dan sebaliknya. Oke. Perhatikan. Jadi cara yang pertama adalah atau sifat yang pertama misalnya akar A. Oke, akar A ini berpangkat berapa? Misalnya berpangkat M. Jadi akar berpangkat N, akar A pangkat M berpangkat N. Jadi caranya akar A pangkat N berpangkat N. Berarti apa? A pangkat ini di atas menjadi penyebut pembilang M per N. Contoh misalnya A pangkat contohnya misalnya akar 2 pangkat 5 berpangkat 3. Berarti 2 basisnya ini di atas 5 per ini 3. Berarti 2 pangkat 5 per 3. Seperti itu. Nah, misalnya bagaimana kalau tidak ada pangkatnya di sini? Misalnya kita pangkat 3 deh. 3 pangkat 2 atau 3 pangkat 5 lah misalnya. Tidak ada pangkat di sini. Berarti dia otomatis berapa? Berarti 3-nya tetap ditulis, 5-nya jadi pembilang per. Di sini otomatis tertulis 2. Jadi itu ya. Nah, sifatnya misalnya akar A pangkat N ini tidak ada, maka dia langsung A pangkat N per di sini tertulis 2. Jadi ini biarpun tidak ditulis, maka dia otomatis secara otomatis dia penyebutnya adalah 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya sifat selanjutnya misalnya A pangkat 5 per 2. Atau kita mengubah ya.
mengubah ke bentuk sebaliknya. Bukan A pangkat N per M. Maka kita ubah menjadi akar, ini A-nya. Pangkat dari A itu di atas N, dan pangkat dari akar itu adalah di bawah. Seperti itu. Misalnya 5 pangkat 3 per 3, 3 per 4 lah misalnya. Berarti kita ubah menjadi bentuk akar, berarti ini jadi basis 5. Pangkat 5 itu di atas, berarti 3 di sininya di bawah. Seperti itu.